Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldo Oriza Sativa, NM1J0230771, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, tahun 2024, dosen Dr. Insinyur Iswatu Nurjana, MP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek metode morfologi tahun 2024 tentang tanaman kacang panjang dengan spesies Vigna unguiculata, familia Fabaceae. Morfologi akar kacang panjang. A. Sifat akar. Bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di tanah. 2. Tidak berbuku-buku atau berluas-luas. 3. Biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. 4. Tumbuh terus pada ujungnya. B. Fungsi akar. 1. Untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, untuk menyerap zat hara dari dalam tanah, mengangkut zat hara yang sudah diserap ke tempat yang membutuhkan. C. Bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar ada leher akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. D. Sistem perakaran. Tanaman kacang panjang memiliki sistem perakaran tunggang. E. Fungsi dan tugas khusus. Tanaman kacang panjang tidak memiliki fungsi dan tugas khusus pada akarnya. Kacang panjang. A. Sifat batang. Sifat batang yaitu aktinomor atau setangkuh, tumbuh ke atas, selalu bertambah panjang dan berwarna hijau. B. Fungsi batang. Fungsi batang itu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atasnya, memperluas bidang asimilasi sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat makanan dari atas ke bawah. C. Pembagian tumbuhan atas jelas tidaknya batang. Tanaman kacang panjang itu jelas berbatang dan batang basah berair. D. Bentuk batang. Bentuk batangnya yaitu bulat. E. Permukaan batang licin. Batang kacang panjang. Arah tumbuh batang pada kacang panjang itu memanjat dan alat penunjangnya berupa tangkai pembelit. D. Percabangan batang pada kacang panjang itu menggarpu atau dikotong. A. Perbedaan cabang berdasarkan sifatnya, yaitu tunas air. I. Arah tumbuh cabang pada kacang panjang itu terkulai. D. Menurut umur, tanaman kacang panjang itu anual, 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Daun kacang panjang. A. Fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis, sebagai organ pernapasan, sebagai organ respirasi, dan tempat terjadinya transpirasi. B. Bagian daun. Daun kacang panjang terdiri dari ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan anak daun. C. Daun lengkap. Pada tanaman kacang panjang termasuk daun lengkap, sebab daun kacang panjang memiliki struktur yang lengkap seperti ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan anak daun. D. Faktor identifikasi daun. Bentuk daun kacang panjang itu bangun delta, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya membulat, tulang daunnya menyirip, daging daunnya tipis lunak, tepi daunnya rata, warna daunnya hijau tua, dan permukaan daunnya licin suram. D. Daun majemuk. Daun kacang panjang itu majemuk menyirip gasal. Morfologi bunga kacang panjang. Gambar bunga itu dapat dilihat di gambar. B. Fungsi bunga sebagai organ polinasi atau penyerbukan dan fertilisasi. C. Bunga lengkap atau tidak lengkap. Tanaman kacang panjang termasuk bunga lengkap sebab memiliki stamen, pistilum, kelopak, dan mahkota. B. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Pada kacang panjang itu bunga sempurna sebab memiliki benang sari dan putik. E. Bunga tunggal atau majemuk. Tanaman kacang panjang itu termasuk bunga majemuk karena terletak di ketiak daun. F. Susunan bunga majemuk kacang panjang itu ada tangkai, kelopak tambahan, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. G. Tumbuhan berumah satu, dua, atau poligami. Pada tanaman kacang panjang itu berumah satu karena memiliki bunga jantan dan betina dalam satu bunga. H. Letak periantum pada rekaptakulum. Terletak pada rekaptakulum yang berada di tengah bunga. Simetri bunga. Pada tanaman kacang panjang itu setangkup tunggal sebab hanya dibuat satu bidang saja. Untuk rekaptakulum dan gambarkan.
Bentuk rekapitulum itu ada di gambar. Dan K, gambar kelopak, fungsinya dan bentuknya. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga saat pertumbuhan awal. Bentuknya beraturan dan aktinomorf. L, gambar mahkota, fungsi dan bentuknya. Fungsinya untuk melindungi alat reproduksi dan sebagai pembantu penyerbukan. Bentuknya seperti kupu-kupu. Gambar benang sari, bagiannya dan kedudukan kepala sari. Bagian benang sari ada kepala sari dan tangkai sari. Kedudukannya menggantung pada ujung bunga. N, gambar kepala sari dan bagiannya serta penjelasannya. Pada kepala sari, bagiannya mengandung sel telur untuk reproduksi bunga betina. Tangkai putih untuk penghubung kepala putih dan ovarium. Bakal buah untuk tempat terjadinya pembuahan. O, gambar penyerbukan. Itu penyerbukan pada tanaman kacang panjang itu penyerbukan sendiri. P, perantara penyerbukan itu secara anemogamal atau dibantu oleh angin. Q, pembuahan. Pada pembuahan itu bisa dilihat pada gambar. Buah kacang panjang. A, gambar buah dan bagiannya. Itu bisa dilihat pada gambar. B, termasuk pada golongan buah. Tanaman kacang panjang termasuk pada golongan buah sejati. C, bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah. Itu ada ovarium atau bakal buah. D, buah tunggal, ganda atau majemuk. Pada tanaman kacang panjang itu termasuk buah sejati tunggal. E, jenis atau tipenya. Pada tanaman kacang panjang itu tipenya buah sejati tunggal polong. Morfologi biji kacang panjang. A, gambar biji dan bagiannya. Gambarnya bisa dilihat di gambar dan bagiannya itu seperti kulit biji, tali pusar dan isi biji. B, karakteristik bagian kulit biji. Ada lapisan kulit luarnya itu tipis, gunanya menjadi pelindung utama bagi biji. Dan lapisan kulit dalamnya itu tipis seperti selaput, gunanya untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan biji. C, gambar lembaga, bagiannya dan penjelasannya. Gambarnya itu bisa dilihat di gambar dan bagiannya itu ada akar lembaga, itu calon akar yang tumbuh menjadi akar tunggal. Dan dua, daun lembaga, itu menjadi tempat cadangan makanan. Dan batang lembaga itu merupakan bakal batang. C, jumlah daun lembaga. Jumlah daun lembaga itu memiliki 2 daun lembaga. E, gambar dan tipe perkecambahan. Pada kacang panjang itu tipe perkecambahannya ialah epigeal atau di atas tanah. Panjang itu satu bisa mengontrol berat badan. Kacang panjang merupakan salah satu sayuran rendah kalori sehingga mengonsumsinya secara rutin tidak menambah berat badan secara signifikan. Dua, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat yang cukup tinggi dalam kacang panjang dapat menjaga kesehatan usus dan melancarkan saluran pencernaan. Tiga, menurunkan tekanan darah. Tanaman kacang panjang juga bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi. Manfaat ini diketahui karena dari kandungan mineral seperti kalium di dalamnya. 4. Sebagai penghasil vitamin C yang cukup tinggi. Mengonsumsi kacang panjang dapat membantu mengurangi munculnya kerutan dan mengurangi kekeringan pada kulit dan memperlambat proses penuaan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.